Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa ya Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dengannya kebaikan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri dia, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dalam urusan agama. Wa qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa sahha an Rabi'ah ibni Abdurrahman radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, telah sahih dari Rabi'ah ibni Abdurrahman, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ana ulangi. Wa qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa sahha an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman qal al-ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Ya. Wa qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa sahha an Rabi'ata ibni Abi Abdurrahman qal, Rabi'ah mengatakan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Ilmu itu adalah wasilah, perantara menuju segala kemuliaan. Ilmu adalah wasilah menuju segala keistimewaan, keutamaan. Sehingga segala sesuatu yang sifatnya fadilah, yang sifatnya kemuliaan, maka dasar awalnya harus dibangun di atas ilmu. Ya ikhwah ya tullabal ilm, apa yang disampaikan oleh Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman sangat benar. Apabila seseorang ingin mencapai suatu kemuliaan nantinya di masa mendatang, maka dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Sadaqa rahimahullah ta'ala. Benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, annal ilma wasilatun ila kulli fadilatin, bahwasanya ilmu adalah perantara jembatan menuju segala kemuliaan. Kalau antum ingin mulia nanti di masa mendatang, antum ingin mulia nanti di hari kemudian, maka antum harus menempuh tahapan yang pertama kali adalah al-ilm, berilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu bukanlah perkara yang gampang ya ikhwan ya tullabul ilm. Antum harus sabar dalam menuntut ilmu. Antum harus sabar duduk di majelis ilmu. Harus sabar di pondok pesantren. Bahkan kesabaran antum tersebut bukan waktu yang singkat, sebulan atau 2 bulan, setahun, 2 tahun. Yang sangat disayangkan pada sebagian tullabul ilm, dia yatamanna anna lahu fadilah fil mustaqbal. Ada sebagian tullabul ilm, dia berangan-angan dia memiliki keutamaan, kemuliaan, keistimewaan nanti di hari kemudian. Tapi dia tidak mau sabar. Cobalah dia melihat dulu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di hari kemudian. Lihat jejak latar belakang dia, apa yang dia tempuh. Ternyata mereka dulu adalah orang-orang yang sabar.
belasan tahun, bertahun-tahun di majelis ilmu, mengalami sekian banyak cobaan, rintangan, penderitaan, siap ditegur sama ustadznya, siap diocehi sama gurunya, siap berletih, berlelah, capek, segala macam itu dialami. Bertahun-tahun harus menahan sabar. Nanti ya ikhwan, setelah berjalan sekian waktu, barulah antum akan mendapatkan simar. Bukan cuma samaroh, tapi simar. Buah-buah yang sangat banyak. Tapi tidak mau sabar, tidak akan mungkin mendapatkan yang seperti itu tadi. Kadang makanya sebagian thalabul ilm ya ikhwan, itu kadang ngelihat orang ya, ngelihat sebagian ustadz, Masya Allah ustadz fulan enak ya jadi ustadz, ya enggak? Ya Amri, enak jadi ustadz. Jadi ustadz itu kok sebulan tiap kali dia tiap bulan kok bisa berangkat umroh ya, tiap tahun dibayarin haji ya. Ustadz itu kalau jalannya ke sana naik pesawat terbang kemana-mana dia ya, diundang. Saya boro-boro naik pesawat terbang, naik gokar aja belum pernah. Ya ikhwan, ya akhi, ya thalabul ilm. Coba antum lihat dulu. Sebelum dia seperti itu, sebelum ustadz itu seperti itu, apa yang dialami? Ya enggak? Apa yang dialami? Dia mengalami penderitaan-penderitaan dalam menuntut ilmu. Dia mengalami keterasingan, keterjauhan dari keluarga bertahun-tahun. Dia harus rehla ke negeri ini, ke negeri ini. Dia harus kondisinya berada dalam kefakiran ketika menuntut ilmu. Belum lagi kondisi lingkungan-lingkungan, teman-teman yang tidak sekarakter dengan dia. Belum lagi makanan-makanan yang harus dia makan dalam kondisi dia tidak terbiasa dengan makanan tersebut. Waktunya apakah sebulan atau 2 bulan? Tidak. Kalau kita melihat mereka-mereka yang seperti itu, subhanallah. Antum, sebagian antum kadang menuntut ilmu sebulan 2 bulan udah tidak betah. Setahun 2 tahun udah tidak betah. Belajar setahun udah tidak betah. Belajar sebulan udah tidak betah. 3 bulan tidak betah. Antum pengen seperti Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Syekh Alim, Alim Fulan, Alim Alan. Yang mereka tadi, subhanallah ya ikhwan, ya thalabul ilm. Mereka itu maaf kadang sebagian mereka tuh harus kencing darah misalkan ya. Sebagian mereka harus terkena penyakit ini, penyakit itu. Bahkan mungkin sebagian mereka hampir mati gitu loh dalam menuntut ilmu. Antum berangan-angan seperti itu. Nah, antum tidak mau susah. Ya, tidak mau capek, tidak mau lelah. Shadaqa rahimahullah ta'ala, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Ilmu itu adalah wasilah, perantara menuju segala keistimewaan, segala kemuliaan. Wa minal ma'lum ladal uqala anna likulli syai'in baban. Termasuk perkara yang telah diketahui di kalangan orang-orang yang berakal, bahwasannya segala sesuatu memiliki pintu. Wa babul ilmi huwa tariqatus sahiha al-musila ilaihi. Sedangkan pintu ilmu adalah metode yang benar yang bisa mengantarkan kepada ilmu tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bukanlah suatu kebaikan engkau mendatangi rumah-rumah tersebut dari arah belakang. Akan tetapi kebaikan tersebut adalah bagi orang yang bertakwa, dan mendatangilah oleh kalian rumah-rumah tersebut dari pintu-pintunya. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Wa qad istadalla al-'allama al-Fauzan hafizahullah bihadzal ayat 'ala al-ma'na alladzi dzakarna. Syekh Shalih Al-Fauzan berdalil dengan ayat ini pada makna yang telah kami sebutkan. Bahwasannya masing-masing segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ilmu adalah metode yang benar yang bisa mengantarkan kepada ilmu tadi. Kemudian kata beliau, wa'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, annal amaliyah at-tarbawiyah
taqumu ala arba'i qawaidah. Ketahuilah bahwasannya al-amaliyat tarbawiyah, praktek tarbawi, praktek pendidikan, ya. Taqumu ala arba'i qawaid, tegak dengan 4 kaidah. Dalam tarbawiyah, dalam al-amal al-tarbawi, praktek pendidikan, pendidikan tersebut tegak dengan 4 penopang ya ikhwan, 4 kaidah. Yang ini harus antum fahami baik-baik. Kalau antum ingin sukses dalam belajar, sukses dalam menuntut ilmu, dan akan bagus pendidikannya, harus pendidikan tersebut dibangun pada 4 konsep. Yang pertama, ala muallimin, harus dibangun di atas muallim. Harus adanya seorang guru, adanya seorang pengajar. Tidak diperbolehkan seseorang belajar tanpa ada guru. Kalau cuma sekedar dengar rekaman atau cuma sekedar baca, nggak cukup ya ikhwan. Tapi harus ada muallim, ada guru. Yang kedua, ala muta'allimin, juga belajar tersebut, pendidikan tersebut dibangun di atas adanya seorang muta'allim, orang yang belajar. Ada guru, ada murid. Wa ala madatin tu'allam, dan juga ada mata pelajaran yang diajarkan. Wa ala tariqatin yu'allamu biha, dan yang keempat, dibangun di atas metode yang dengan metode tadilah diajarkan ilmu tadi. Difahami? Sehingga dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengajaran, ada 4 komponen yang harus terpenuhi. Yang pertama, seorang muallim, guru. Yang kedua, muta'allim, murid. Yang ketiga, madah, pelajarannya. Yang keempat, tariqatu ta'lim, metode pengajaran. Wa ma min dararin aw dha'fin aw inhirafin yusibu ihda hadzal qawaid illa adarra bil amaliyati kulliha fa'aquha 'alal ahdaf al mubtagha wa qassara biha 'anil amalil murtajah. Tidaklah ada suatu kemadaratan atau suatu kelemahan atau suatu kemiringan yang menimpa 4 pondasi ini tadi, 4 kaidah ini tadi, 4 penopang. Apa saja 4 penopang tersebut? Guru. Yang kedua, murid. Yang ketiga, pelajarannya. Yang keempat, metode pengajaran. Tidaklah ada kemadaratan atau kelemahan atau kemiringan, ketidakstabilan pada salah satu yang menimpa dari 4 penopang ini tadi, illa adarra bil amaliyah kulliha, melainkan pasti akan membahayakan praktek pendidikan tersebut. Difahami? Fa'aquha 'alal ahdaf al mubtagha, sehingga kerusakannya, ya, yaitu kerusakan atau hal-hal yang bermadarat pada praktek pendidikan tadi akan berdampak pada tujuan yang diinginkan. Wa qassara biha 'anil amalil murtajah, sehingga akan menyebabkan kekurangan dari harapan yang diinginkan. Difahami? Ya ikhwan, contoh gini. Tadi ada 4 penopang. Ya, 4 penopang dalam belajar,
dalam praktik dunia pendidikan ada 4 penopang. Pertama murid, yang kedua guru, yang ketiga pelajarannya, yang keempat metode. Kalau 4 poin ini tadi ada kebocoran, ada ketidakberesan di salah satu pada 4 penopang ini tadi, 4 unsur ini tadi, maka akan tidak stabil dunia pendidikan. Contoh, Anda ambilkan. Pengajar mumpuni, jangan ditanya, ilmunya mantep. Muallim alimun, mutamakkin, mutkin. Al-madah, pelajarannya mantep, tertata rapi, tersusun rapi, tidak diragukan lagi. Thariqah sahihah, tidak diragukan, bagus, mantap. Muallimnya ta'ban, khorban, tidak beres. Ya, akan sukseskah dunia pendidikannya? Hah? Tidak ada ya ikhwan sukses. Akan kacau balau dunia pendidikan tersebut. Makanya di sini kita praktekkan di daur hadis ini ikhwan. Ingat ya, ana mulai dari tahun tadi tidak menerima semua santri. Jadi kalau antum bisa belajar di sini, berarti dipilih, difahami. Kalau antum tidak bisa menjaga amanah yang ada, inna ardallahi wasi'ah, bumi Allah luas. Ada pondok pesantren lain, silakan antum. Itu gratis juga, gratis 1000%. Di mana? Darussalam, Ustadz Mugiro. Ya, situ ada Masjid Darussalam, sama gratis juga 1000%. Tidak ada pungut bayaran. Itu tempat Ustadz Mugiro. Kalau kita gratis, tapi kita ada standar. Untuk mewujudkan yang ini tadi ada standar. Harus ada muallim dan ada muta'allim yang siap belajar. Difahami? Kemudian kata beliau, wal maksud min hadzal qawaid al-arba' at-tariqah allati yu'allam biha fa hadhihi hiya mawdu'ul bahsi fi hadhihi risalah. Namun yang dimaksudkan dari 4 kaidah, 4 penopang ini tadi adalah metode yang akan kita bahas. Ini masalah metode, ya. Bukan terkait dengan masalah guru, bukan terkait masalah murid, bukan terkait masalah pelajaran. Tapi yang akan kita pelajari, akan kita bahas ini tadi, metode. Ya. Bagaimana metode pengajaran yang benar dan bagaimana metode belajar yang benar. Sehingga ana dan antum sama-sama kita ngambil faedah dari buku ini, istifadah kita. Antum memahami dengan baik bagaimana cara belajar yang benar. Sedangkan ana pribadi memahami dengan baik, berupaya untuk menerapkan bagaimana metode belajar yang benar. Itu tujuan kita. Kata beliau, wal muhawwar al-am alladzi taduru alaihi hadhihi risalah. Nah, itulah al-muhawwarnya. Ruang lingkup pembahasan kita, percakapan yang secara global, yang umum, yang berporos padanya buku ini tadi. Sehingga buku ini, buku yang kita kaji, itu inti pembahasannya, al-muhawwarnya, yang menjadi inti pembicaraan, itu namanya muhawwar. Inti pembicaraan secara umum yang ada pada buku ini, alladzi taduru alaihi hadhihi risalah, yang buku ini berporos padanya. Apa sih intinya? Bayanul manhajiyah as-shahihah fi thalabil ilmi, yaitu menjelaskan metode yang benar dalam menuntut ilmu syar'i, ya ikhwan. Sekarang ini banyak pondok pesantren, sekarang ini banyak tempat pendidikan. Kalau antum lihat sekolah-sekolah banyak sekali, apalagi yang berlabel sunnah, sangat banyak ya ikhwan. Sangat-sangat banyak. Muncul di sana ada sekolah sunnah, sana ada sekolah sunnah, ada sekolah ini semua, banyak sekali. Tapi yang kita inginkan di sini, bagaimana metode belajar yang benar dan metode pengajaran yang benar. Ya ikhwan, ya tullabul ilm.
Antum perlu pahami baik-baik. Orang yang pertama kali belajar ilmu agama ini tadi, yang belajar ilmu syar'i dari kalangan umat ini siapa? Siapa? Hah? Siapa yang pertama kali belajar ilmu syar'i ini tadi dari kalangan umat ini tadi? Siapa? Siapa Faza? Hah? Siapa? Jawab, jangan ragu, jawab. Siapa? Para sahabat. Siapa pengajar pertama kali dari kalangan umat ini? Nabi kita Muhammad SAW. Sukses tidak Rasul dalam mengajar? Sukses. Sukses tidak para sahabat dalam belajar? Sukses. Iya apa tidak? Sehingga metode pengajaran yang terbaik adalah metode pengajaran yang ditempuh oleh Nabi SAW. Metode belajar yang benar adalah metode belajar yang diambil dari metodenya para sahabat. Karena dari mereka lah terbentuknya negara-negara Islam. Dari mereka lah terbentuk pasukan mujahidin. Dari mereka lah terbentuk tatanan negara yang baik. Dari siapa? Dari sahabat. Di mana mereka belajar? Dari Nabi SAW. Sehingga tidak ada pendidikan yang paling baik dan tidak ada pengajaran yang paling afdol dibandingkan pengajaran Nabi SAW. Tidak ada murid terbaik yang layak untuk kita contoh dan layak untuk kita ikuti adalah melainkan para sahabat. Bagaimana cara mereka belajar dari Nabi SAW. Sehingga al-manhajiyah as-sahihah fi talabil ilmi adalah manhajus sahabah. Lihat kata penulis buku ini. Wa annaha takunu bitariqil marahil. Bahwasannya manhajiyah, metode yang benar dalam menuntut ilmu adalah bitariqil marahil, dengan metode marhalah. Difahami? Tidak ada ya ikhwan, sekali lagi anak katakan kepada antum. Seluruh metode-metode dalam dunia pendidikan ilmu syar'i, dan juga ini nasihat untuk kita dan semua para ustadz-ustadz salaf. Kalau mereka ingin sukses dalam dunia pendidikan, tempuhlah pendidikan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada kurikulum yang paling afdol melainkan kurikulum sahabat. Bagaimana mereka belajar di sisi Nabi SAW? Kurikulum yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kurikulum nabawi. Seluruh kurikulum yang ada di zaman sekarang, mau kurikulum istilah kurikulum merdeka, kurikulum ini, kurikulum itu, kurikulum mana tuh? Kurikulum manusia yang tidak terbukti kesuksesannya. Adapun kurikulum yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kurikulum yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nggak diragukan lagi. Beliau sebaik-baik pengajar. Wadih? Jelas? Itu yang terjadi ya ikhwan. Kita lihat, fahadhil manhajiyah. Lihat kata penulis buku ini. Fahadhil manhajiyah hiya sabilus salaf wa manhajul ulama ar-rasikhin wal jahabidha ar-rabbaniyin. Sehingga manhajiyah ini adalah jalannya para salaf, manhajnya para ulama ar-rasikhin wal jahabidha war-rabbaniyin. Jelas? Kama sanadhkuruhu anhum insyaallah fi hadhir risalah. Sebagaimana akan kita sebutkan tentang mereka dalam buku ini tadi. Jelas? Wadih? Faham antum sampai sini? Nah, ini metode terbaik ya kawan. Jadi kalau pengen sukses belajar agama, nggak usah antum pening-pening mikirkan kurikulum. Kita ngikuti kurikulum ini, ya sudah. Ya ikhwan, makanya kalau anak pribadi, mohon maaf sekali lagi. Bukan merendahkan negara Indonesia. Bukan merendahkan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi untuk dalam bab ilmu syar'i, kurikulum terbaik, kurikulum yang ditempuhkan oleh Nabi SAW. Itu saja. Karena kita ini belajar, yang lebih mendominan di daurah hadis ini adalah ilmu syar'i,
maka tidak akan kita ubah kurikulum melainkan kurikulum sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan juga dibimbingkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka telah sukses dalam mengelola pendidikan. Keberkahan, semakin kita mencontoh Nabi SAW dalam dunia pendidikan, maka keberkahan akan semakin menuai, ya, akan semakin banyak. Tapi semakin jauh kita dari dunia pendidikan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka akan semakin jauh juga keberkahan yang kita dapatkan. Dan kata beliau, wa amma, adapun ma yazunnuhu ba'du tullabil ilm min anna tariqata talabil ilmi abrus salasil anfa'lahum wa afdal, fahadha naw'un minal wahmi wa huwa khilafu manhajil ulama ar-rasikhin wal jahabidha ar-rabbaniyin. Kata beliau, ketahuilah, adapun yang dianggap, yang dikira oleh sebagian para penuntut ilmu bahwasannya metode mencari ilmu melalui abrus salasil, melalui metode silsilah, lebih manfaat bagi mereka, lebih afdol bagi mereka, fahadha nau'un minal wahm. Ini termasuk jenis kesalahan, kekeliruan. Jadi menurut sebagian orang, ya ikhwan, menuntut ilmu itu metode terbaik adalah sistem silsilah. Tahu antum sistem silsilah? Silsilah itu gini. Dia belajar nahu dulu. Silsilah nahu terus dari rendah sampai ke bawah, dari rendah sampai ke atas terus gitu. Ya. Nah, metode salasil namanya, silsilah. Terus. Ya. Udah selesai nahu. Ya. Nanti belajar apa lagi sudah nahu? Sorof. Dari rendah sampai ke bawah, ke atas gitu loh. Ya. Nanti sudahnya apa lagi? Tauhid. Dari rendah terus sampai ke atas. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Ushul fikih. Dari rendah terus ke atas. Namanya metode salasil, silsilah. Ya, terus berjembatan. Yang dipelajari sama dia fan tertentu. Difahami? Sekarang, ya ikhwan, metode belajar seperti ini mungkin menurut orang itu bagus. Ya benar? Menurut orang itu bagus. Istilahnya kalau kita sekarang ini lebih difokuskan kurikulumnya, tahun ini kita belajar ini. Ya benar? Tahun ini kita belajar ini. Tahun ini kita belajar ini. Tahun ini kita belajar ini. Tahun pertama kita belajar nahu. Tahun kita belajar tauhid. Tahun ketiga belajar apa? Nah, sekarang permasalahan, ana mau tanya sama antum. Ada bisa jaminan antum sampai belajar sampai tahun kedua? Hah? Tidak ada jaminan. Baru 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, pulang. Ya toh? Pulang. Masa antum cuma dapat ilmu nahu? Selama setahun belajar, mantep pelajarannya, nahu. Antum pulang ngajar nahu aja. Hah? Pulang antum pulang kampung, pernah mondok setahun. Suruh ngisi kajian tuh. Nggak mungkin antum yang antum ajarkan mubtada khobar. Ya apa tidak? Lihat, ini pembenahan ya ikhwan. Ya, metode. Dan ini termasuk kadang kekeliruan sekarang ini banyak di sekolah-sekolahan. Ya, pondok-pondok pesantren yang sistem silsilah seperti ini. Lihat kata beliau. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar. Wa huwa khilafu manhajil ulama ar-rasikhin wal jahabidha ar-rabbaniyin. Metode silsilah ini tadi adalah metode yang menyelisih manhaj para ulama ar-rasikhin, menyelisih manhajnya para jahabidha ar-rabbaniyin.
Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, wa'lam rahimakallah, ketahuilah anna talabal ilmi fi zamanina hadza qad hada ahluhu an tariqi salafihim wa salaku fi dzalika ma lam ya'rifhu a'immatuhum. Siapa yang bilang seperti ini ya ikhwan? Apa yang bilang seperti ini Ustaz Abdurrahman? Ustaz Abdul Hajjaj? Enggak, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama senior dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, anna talabal ilmi fi zamanina hadza, bahwasannya menuntut ilmu di zaman kita sekarang ini. Di zaman siapa itu? Di zamannya siapa? Di zamannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan menuntut ilmu di zaman kita sekarang, qad hada alhu an tariqi salafihim. Para penuntut ilmu tersebut telah menyelisihi, ya, telah menyimpang dari metode salaf mereka. Mereka telah menempuh dalam hal tersebut sesuatu yang tidak dikenali oleh para ulama terdahulu. Jelas ya ikhwan? Wadih. Itu Al-Imam Ibnu Abdul Bar telah mengkritik dunia pendidikan yang ada di zaman beliau. Beliau mengatakan banyak orang-orang yang sudah menyelisihi metode para ulama terdahulu, para a'immah terdahulu dalam thalabil ilmi syar'i. Wal yu'lam, hendaklah diketahui juga, annal kalam fi manhajiyatil ilmi wat tariqa as-sahihah fihi la yu'khadhu an kulli syakhsin. Subhanallah ya ikhwan. Ketahuilah bahwasanya pembicaraan kita tentang metode manhajiyah dalam bab ilmu dan metode yang benar dalam ilmu ini tadi tidak bisa diambil dari setiap orang. Walau balagha minal ilmi mablaghon, meskipun ilmunya sudah sampai pada puncak yang luar biasa. Wa inna ma yu'khadhu 'anil ulama ar-rasikhin wal jahabidha ar-rabbaniyin. Namun metode yang benar dalam menuntut ilmu harus diambil dari para ulama yang rasikh, yang mateng, yang mumpuni keilmuannya, dan dari kalangan jahabidah rabbaniyin, orang-orang yang sudah pakar, yang rabbani dalam mendidik umat. Fahum ahlu hadza sya'ni, mereka adalah orang yang memang spesialis, pakar dalam bidang ini tadi. Wa fursanu hadzal midan, mereka adalah pakar-pakarnya dalam bidang ini dan di lapangan dunia ini tadi. Fursan artinya orang yang pandai di medan ini tadi. Walihada haristu fi hadhihi risalah ala naqli kalamihim. Oleh karena itulah aku sangat semangat untuk menukilkan kalam-kalam mereka dalam bukuku ini. Wa dzikri tariqatihim wa manhajihim, serta menyebutkan metode dan manhaj mereka. Falzam rahimakallah gharzahum, maka hendaklah engkau tempati metode mereka, ya. Wasluk sabilahum, tempuh jalan mereka. Waqtafi atharahum, ikuti jejak mereka. Wahdhar an tata'adda sabilahum fatusbiha minan nadimin, waspadalah engkau melebihi jalan mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang menyesal. Jelas ya ikhwan? Jelas. Ya, wadih. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, talabul ilmi darajatun wa manakil wa rutab. Yang namanya menuntut ilmu itu ada derajat-derajatnya, ada posisi-posisi dan tingkatan-tingkatannya. Layan bagi ta'addiha, tidak sepantasnya, tidak selayaknya untuk melebihi, melampauinya. Jadi menuntut ilmu di ikhwan ada tingkatan-tingkatan, ada tempat-tempatnya, ada posisi-posisinya. Faman ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabilas salaf. Maka barang siapa yang melampaui tingkatan-tingkatan tersebut, maka sungguh dia telah melampaui metode salaf rahimahumullah. Wa man ta'adda sabilahum amidan dhallah,
Barang siapa yang melebihi jalannya para salaf dengan sengaja, maka dia akan tersesat. Wa man ta'addahu mujtahidan zalla, dan barang siapa yang sengaja dengan melampaui metode para ulama tersebut dikarenakan ijtihad, maka dia akan tergelincir. Nah, sekarang perlu kita fahami bagaimana apa yang dimaksud oleh beliau metode yang benar dalam menuntut ilmu tersebut, ya ikhwan. Ya. Kemudian kata beliau, walihada ahbabtu li nafsi wa li ikhwani tullabil ilm an na'khudhal manhajiyya min kalamil ulama ar-rabbaniyin ar-rasikhin ar-rabbaniyin. Oleh karena itu aku sangat menyukai bagi diriku dan juga untuk para teman-temanku dari kalangan para penuntut ilmu agar kita mengambil manhajiyah dari kalam para ulama ar-rasikhin ar-rabbaniyin. Qala Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi hendaklah kalian menjadi rabbaniyin. Qila rabbani, ada yang mengatakan makna rabbani adalah alladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Rabbani itu adalah orang yang mendidik umat manusia dengan ilmu yang terendah sebelum ilmu yang kibar. Zakar hadza al-Bukhari wal Baghawi wa Ibnu Juzai wal Qurtubi wa Syaukani wa Sa'di wa ghairuhum. Wa hadzal ladzi dzakaru dakhilun fi ma'nal ayat al-karimah. Nah, ini yang mereka sebutkan ini masuk pada makna ayat yang ada tersebut. Ya. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbani. Apa makna rabbani? Alladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Orang yang mendidik, mengajari umat manusia dengan ilmu yang terkecil sebelum ilmu yang terbesar. Wa aidan fa innal ulama ar-rasikhin ar-rabbaniyin hum ahlu hadzal sya'an. Dan juga para ulama ar-rasikhin ar-rabbaniyin, mereka adalah orang-orang yang memang pakar dalam bab ini tadi. Memang adalah orang-orang yang ahlu hadzal sya'an. Wal barakah ma'ahum. Keberkahan itu ada pada mereka. Kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al barakah ma'a akabirkum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan apa? Al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang senior di antara kalian. Akhrajahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu al-Albani. Wa qala al-'Allama as-San'ani rahimahullah fi syarhi hadzal hadits. Al-Imam as-San'ani menjelaskan dalam syarah hadis ini, qala syarih Syihab, hadza hasun ala talabil barakah fil umur wan najah fil hajat bi muraja'atil akabir lima khussu bihi min sabqil wujud wa tajribatil umur wa salifi ibadatil ma'bud. As-San'ani ketika menjelaskan hadis ini, beliau menukilkan mengatakan qala syarih Syihab. Dalam hadis ini terdapat faedah anjuran bagi kita semua dalam mencari keberkahan pada perkara-perkara dan keselamatan, kesuksesan pada hajat-hajat kita dengan merujuk kepada akabir. Ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang senior di antara kalian. Sehingga dalam hadis ini terdapat faedah anjuran untuk mencari berkah pada perkara dan kesuksesan pada perkara-perkara kebutuhan kita ini tadi. Dengan cara apa? Merujuk kepada para akabir. Kenapa merujuk kepada akabir? Lima khussu bihi min sabqil wujud. Dikarenakan akabir mendapatkan kekhususan dikarenakan lebih duluan adanya di muka bumi ini. Ya apa tidak? Yang kedua, wa tajribatil umur. Sudah banyak praktek pengalaman dia. Yang ketiga, salifi ibadatil ma'bud. Duluan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan akabir. Dia sudah banyak pengalaman, duluan ibadah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan duluan lahir di muka bumi ini tadi. Wadih? Fattariqu an-nafi'a fi talabil ilmi hiya tariqatul ulama ar-rasikhin. Wa man khalafahum wa salaka ghaira sabilihim fatat 'alaihi al-awqat wa lam yudrik illa al-ana. Maka metode yang bermanfaat dalam mencari ilmu
adalah metode para ulama ar-rasikhin. Barang siapa yang menyelisih metode mereka dan menempuh selain jalan mereka, maka akan terlewatkan bagi dia sekian banyak waktu terhabiskan. Walam yudrik illal ana, dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali keletihan. Qala al-allama Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, wa man salaka fi talabihi lil ilmi ghaira at-tariqa an-nafi'ah, barang siapa yang menempuh dalam mencari ilmunya tadi adalah selain jalan yang bermanfaat, fatat alaihil awqat, maka akan berlalu baginya waktu, walam yudrik illal ana, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali keletihan saja. Kama huwa ma'rufun bil musyahadah wa tajribah, sebagaimana perkara yang sudah ma'ruf, sudah diketahui semua dengan nyata dan terbukti. Ya benar. Kita lihat ya ikhwan, kadang sebagian orang pondok pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kayak anda dapat ilmu loh. Habis waktu di pondok pesantren. Antum ini apa sih yang antum dapatkan? Ternyata 4 poin tadi tidak ada di tempat dia. Gurunya yang tak mumpuni. Ya. Ditambah dianya pula ngeblank, ngehang. Pelajaran juga nggak jelas. Metode juga kacau balau. Duit banyak habis, bayar SPP jutaan, masuknya puluhan juta. Antum lihat metode, subhanallah ya ikhwan, yang belajar di Yaman. Metodenya para ulama. Ya benar? Pulang dari Yaman sukses, pulang dari Yaman sukses bawa ilmu. Ya, itu tadi. Walhasil, kesimpulannya, anna rasyad wassadad inda bahsi ayyi amrin minal umur ayyurja' fihi ila ahlihi alladzina hum a'lamun nas bihi. Kesimpulannya, bahwasanya petunjuk, ya, bimbingan ketika ingin mencari suatu perkara dari perkara-perkara yang ada, harus dikembalikan padanya kepada ahlinya, yang mana mereka adalah para ulama yang a'lamun nas bihi, yaitu orang yang paling mengerti tentang ilmu. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah azza wajalla, apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan atau rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mau kembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada ulil amr di antara mereka, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang bisa mengambil istinbat akan mengambil istinbat dari hal tersebut. Qala al-allama Sa'di rahimahullah taala inda hadhil ayah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, wa fi hadza dalilun liqaidatin adabiyyah wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi aywalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi wa la yutaqaddam baina aydihim fa innahu aqrab ila shawab wa ahra lis-salama minal khata'. Lihat dulu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pada ayat ini terdapat dalil untuk kaidah adab. Apa kaidah adab itu? Apabila terjadi sesuatu tentang suatu perkara, maka selayaknya diserahkan perkara tersebut kepada orang yang memang pantas layak untuk mengurusinya. Dijadikan perkara tersebut kepada dia. Tidak boleh untuk mendahului mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka para ulama lebih mendekati kepada kebenaran dan lebih pantas untuk keselamatan dari kesalahan. Ya, lebih pantas untuk selamat dari kesalahan. Itu para ulama. Lebih mendekati kebenaran dan lebih pantas untuk selamat dari kesalahan. Di zaman sekarang ya ikhwan, termasuk aneh, kadang pengampu pondok pesantren. Orang buat pondok pesantren, dia belum pernah mondok. Ya apa enggak? Antum kira-kira mau enggak berobat kepada orang yang bukan dokter? Enggak pernah sekolah kedokteran, medis. Mau enggak? Yang aneh bin ajaib. Sebagian ikhwan dan ummahat menitipkan anaknya belajar di sekolah yang orangnya tidak pernah belajar agama. Ya betul tidak?
Gimana mau mondok, mau ngurusi pondok pesantren, wong dia aja nggak pernah mondok di pesantren. Dia nggak ngerti, nggak punya pengalaman. Aneh apa enggak? Orang kalau cari pekerja, antum kerja di mana? Saya kerja di sini. Apa pengalaman antum? Ini nih, diterima dia. Antum pernah enggak? Pernah mondok? Enggak pernah mondok. Antum punya ijazah enggak? Punya ijazah apa? Sarjana. Sudah antum diterima. Antum pernah mondok? Pernah. Berapa tahun? 10 tahun. Ada ijazah? Enggak ada. Kata Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, ketika beliau menjelaskan syahadatuz zuhur, persaksian palsu, apa kata Syekh Mukbil? Itu orang yang punya ijazah tapi tidak punya ilmu. Ya, orang yang punya ijazah tapi tak punya ilmu. Ini berkaitan urusan ilmu agama ya ikhwan. Makanya di Indonesia ini ikhwan ya. Ini anak kasih kuncian tuh. Anak pribadi, kalau seandainya dibeli, orang mau bayar anak dengan sisi ijazah, anak tak punya ijazah. Ya deh. Kalau anak mau ngajar, masuklah anak ke pondok pesantren, anak bawa cuma ijazah SMA itu. Ya toh? Ijazah SMA itu, anak paling digaji 500.000 per bulan. Ya enggak? Maaf Pak Ustadz kan cuma tamat SMA. Itulah Indonesia ya ikhwan. Ya enggak? Makanya orang kalau mau belajar sama anak, kalau seandainya mau jual beli ya loh, anak enggak mau pakai ijazah. Ilmu, kita punya ilmu segini. Antum berani bayar ilmu kami seperti ini, ilmu saya punya seperti ini. Berapa antum sanggup bayar? Kalau antum bayar kita dengan ijazah, berarti antum bayar kita dengan kertas. Masa kita dihargai cuma 500.000 sebulan, kita mengenok 8 tahun. Ya enggak? Boleh samai dengan orang yang cuma sebulan 2 bulan. Beda lah. Itu bayangan kalau dunia itu jual beli. Ya. Ilmu itu bisa dijual beli. Seperti itu. Makanya ilmu itu lebih mahal. Gak bisa mau dijual belikan. Ini anak kasih gambaran pada antum. Dari dulu, mungkin antum bertanya-tanya, kenapa sih dari dulu Ustadz Abdurrahman tidak mencari ijazah? Dari dulu anak-anak kuliah. Ini kartu mahasiswa anak masih ada. Masih ada kartu mahasiswa kuliah. Tapi dari dulu anak tidak ada ingin. Kenapa? Karena udah wanti-wanti. Kalau anak punya ijazah, orang beli, bayar anak dikarenakan ijazahnya anak. Murah deh dibayar karena ijazah. Paling berapa dibayar? Orang guru honor aja di sekolah-sekolah 3 juta paling mahal itu. Ya benar? Sarjana antum tanya orang-orang yang ngajar pendidikan sarjana itu S1 tuh, berapa bayarannya? Ya benar? Orang kalau bayar kita dengan skill, jangan dengan ijazah. Ya enggak? Mau ya udah bayar kita. Kita punya skill seperti ini. Itu pun kalau mau jual beli. Skill itu lebih mahal deh. Ya, ilmu itu lebih mahal dibandingkan ijazah. Perlu untuk fahami baik-baik. Antum lihat tuh. Tukang tuh, berapa gaji tukang? 150.000. Ada ijazah enggak? Enggak ada ijazah. Antum lihat sales-sales sepinggir jalan itu? Kadang ijazahnya sarjana. Indonesia ini membayar dengan upah dengan apa? Dengan ijazah. Dibayar rendah pula. Antum rendah sekali. Padahal antum punya ilmu, dibayar dengan ijazah. Itulah kadang kalau anak tidak mau. Anak sampaikan kepada para penuntut ilmu. Ya, yang sekarang belajar di Yaman. Antum ketika pulang ke Indonesia, anak sampaikan kepada murid-murid yang belajar di Yaman. Antum ketika pulang ke Indonesia, posisinya antum adalah orang-orang yang berilmu. Jangan mau antum direndahkan, dihinakan, ya, dibayar dengan hina dan rendah. Antum mandiri dakwah lebih mulia. Wadih? Karena ilmu itu mahal ya ikhwan, lebih mahal dibandingkan ijazah, lebih mahal dibandingkan syahadah. Walaupun tidak kita pungkirin, mungkin penting, mungkin butuh ijazah dan syahadah, mungkin butuh tuh, mungkin butuh. Memungkinkan enggak? Butuh, mungkin butuh. Tapi ketika dinilai
Yang lebih dinilai oleh orang adalah ijazahnya dibandingkan ilmunya, sesuatu yang miris toh. Ya toh? Masa antum capek-capek belajar sekian puluhan tahun, menderita di pondok pesantren? Ya enggak? Karena antum sudah belajar di pondok pesantren. Ya. Sudah belajar antum di pondok pesantren. Di Indonesia 5 tahun. Di luar negeri mungkin antum 10 tahun, 15 tahun. Tapi karena antum tak punya ijazah, ngajar antum di pondok pesantren, dibilang, "Ustaz, antum nggak ada ijazah, Ustaz." Di sini yang ngajar rata-rata sarjana, Ustaz. Kalau antum ngajarnya nggak ada ijazah, itu antum ngajar anak SD aja. Bener, ini ada orang yang belajar di Yaman. Dibilangi sama sekolah pondok pesantren itu, suatu pondok pesantren, antum nggak ada ijazah, antum ngajar anak-anak. Padahal dia itu baca kitabnya lancar, ilmunya lancar. Ya, ilmunya bagus. Saya bilang gitu. Karena nggak ada ijazah. Yang ngajar SMA, ngajar itu anak-anak itu orang yang ada ijazah, padahal baca kitabnya belepotan. Rusak apa enggak metode seperti ini tadi? Rusak. Gimana mau sukses pendidiknya? Pendidikan dalam dunia pondok pesantren tersebut. Kalau qawaidnya salah satunya timpang. Apa yang timpang? Mudarrisnya ngeheng. Nah gimana antum? Orang mau buka pelajar pondok pesantren diajarkan bahasa Arab, ustadznya aja nggak bisa bahasa Arab kok. Difahami? Gimana? Ini contoh yang sesuatu yang penting kita perbaiki dalam dunia pendidikan. Makanya semuanya harus belajar. Jangan buru-buru untuk mengajar. Belajar dulu, sabar dalam thalabul ilmi syar'i. Waja'a fi kitab al-jami' fil hidayat al-Qur'aniyah inda hadhil ayah fiha irja'ul amri ila man yuhsinuhu liyatakallam fihi bi'ilmin. Ya, disebutkan faedah dalam kitab al-jami' fil hidayat al-Qur'aniyah ketika penulis mengomentari ayat ini. Pada ayat ini terdapat faedah irja'ul amri, mengembalikan suatu perkara ila man yuhsinuhu, kepada orang yang memang mumpuni, liyatakallam fihi bi ilmin, supaya dia bicara dengan ilmu. Kemudian kata Syekh Mahdi Al-Jauna, qad ishtamalat hadhihi risalah ala ma yali muqaddimatun at-ta'lim amana kalam ulama fi bayanil manhajiyah as-sahihah wa annaha takunu bi tariqil marahil duwarul hadits as-sabiqah wal madaris al-ilmiyah asy-syamikhah allati i'tamadat tariqatul marahil fi at-ta'lim kalamu ahli al-ilmi alladhina nassu 'alaha anna hadhihi hiya tariqatul ulama muqarana baina marahil wa salasil syubha yastadillu biha man ta'athara bis salasil wal jawab anha manarat fi suluki tariqat al marahil wa tatbiquha barnamij muqtarah lil marhalatil ula fi talabil ilmi wal muhawwar al am alladhi taduru alaihi hadhihi risalah bayanul manhajiyah as-sahihah fi talabil ilmi wa annaha takunu bi tariqil marahil wa anna hadhil manhajiyah hiya sabilus salaf wa manhajul ulama ar-rasikhin wal jahabidh ar-rabbaniyin kama sanadhkuru anhum insyaallah taala fi hadhihi risalah walhamdulillahilladzi yassara wa aana fi kitabi hadhihi risalah falahul hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda asallallahu taala bi fadlihi wa rahmatihi ay yataqabbal hadzal amal wa yaj'alahu 'indahu mardiyan walhamdulillahi rabbil alamin. Mahdi Ibnu Nasir Al-Jauna di Daril Hadits bil Fiyush Yaman Lahaj Tuban 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Adapun isinya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.